Cek, ya cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan biofarmasetika, yaitu adalah konsep membran, di mana ini adalah pertemuan ketiga untuk biofarmasi. Jadi, sebelum masuk ke proses biofarmasetika dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses biofarmasetika, kita akan masuk dulu terkait dengan konsep membran seperti apa. Nah, untuk kita berbicara mengenai proses biofarmasetika, jadi memang proses ini terjadi seperti teman-teman ketahui pada minggu lalu dibahas terkait liberasi, disolusi, dan absorpsi. Nah, akhir dari proses biofarmasetika itu memang obat dalam bentuk zat aktif itu memang diabsorpsi. Nah, diabsorpsi itu melalui apa? Jadi diabsorpsinya memang melalui suatu membran atau barier. Baik itu misalkan untuk diabsorpsi di lambung, berarti membran di lambung. Di usus juga sama, saat misalkan untuk kerjanya di otak, ya berarti harus melewati membran yang melindungi otak gitu. Jadi memang apapun saat kita berbicara mengenai efek farmakologi, baik itu proses biofarmasetika maupun farmakologi ataupun farmakokinetik, ya pasti harus melewati suatu membran atau barier. Nah, sebagaimana teman-teman tahu, contoh simpelnya untuk sediaan topikal, bagaimana sih suatu obat atau zat aktif itu bisa masuk ke pembuluh darah, berarti kan dia harus melewati suatu membran atau barier. Nah, kalau di kulit, barier utamanya adalah stratum corneum. Jadi memang lebih khusus gitu ya. Jadi memang di sini kita akan membahas terkait membran biologis. Nah, konsep membran ini memang terdiri menurut Stein and Daniel itu membran itu terbagi menjadi dua, yaitu molekul lemak dan protein gitu. Jadi di membran itu ada bagian yang hidrofob dan ada protein, dan menutupi bagian luar dari pembuluh darah. Ini juga menurut Nicholson juga terdiri dari lemak dan protein. Jadi intinya membran itu terdiri dari lemak dan protein. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, memang di sini ada lemak dan ada protein. Outside itu yang berkontak dengan nanti sediaan kita, cairan kalau di lambung dan cairan lambung. Nah, kalau di dalamnya seperti apa ya, seperti ini yang di bawah inside. Jadi lapisan lipid layer, ada lipid dan ada protein. Nah, maka dari itu kenapa sih obat-obat yang memang hidrofob itu cenderung mudah terpenetrasi melalui membran atau koefisien partisinya tinggi ya, karena memang membran itu terdiri dari lemak atau lipid dan protein. Jadi karena kesamaan sifat tersebutlah yang jadinya obat-obat yang larut lemak atau hidrofob atau lipofil itu pasti akan mudah terpenetrasi melalui membran karena sifatnya yang sama. Nah, beda halnya dengan obat-obat yang memang larut dalam air atau hidrofil atau polar. Koefisien partisinya pasti rendah. Kenapa rendah? Karena memang dia sulit untuk melewati membran, karena kan membran sifatnya tidak sama dengan zat aktif tersebut, sehingga memang harus melalui saluran-saluran yang lain gitu selain membran sel. Nah, ini fungsi membran itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk memproteksi sel atau sebagai barier atau sebagai pelindung. Jadi sel itu dilindungi oleh membran sel, nah, sehingga memang tujuannya untuk menghindari dari kerusakan-kerusakan. Kemudian ada transport seluler seperti tadi, obat-obat yang memang hidrofob itu akan mudah ditransportasikan. Kemudian mendukung reaksi biokimia, reseptor, dan selective permeable. Nah, ini komponen dari membran sendiri. Utama adalah fosfolipid. Fosfolipid ini merupakan suatu lemak yang memang dia itu berikatan dengan fosfat dan bersifatnya fleksibel gitu. Jadi memang lebih elastis. Nah, mengandung glycerol, fosfat, dan alkohol. Nah, selain tadi ada fosfolipid, juga ada glikolipid yang juga memang fosfolipid dan juga kolesterol. Kolesterol apa yang tadi protein, jadi memang membran itu terdiri dari lipid dan kolesterol dan kemudian protein, maaf. Nah, ini protein membran terdiri dari 10 sampai 50 sel
protein yang berbeda-beda. Nah, selain tadi ada lipid, ada protein, juga ada karbohidrat. Nah, sekarang mekanisme absorpsi, nah ini yang utama akan kita bahas dalam proses biofarmasetika. Itu ada difusi pasif, difusi terfasilitasi, transport aktif, ionositosis, dan transport pasangan ion, dan filtrasi. Nah, dimana kalau difusi, kita berbicara mengenai difusi pasif, nah sama seperti air mengalir di sungai, jadi memang tidak perlu ada bantuan pompa, tidak perlu ada bantuan yang lainnya, jadi memang dia akan bergerak terus. Nah, kalau misalnya teman-teman simpelnya itu kalau teman-teman bikin teh tawar, nah dari air panas kemudian dimasukkan teh celup. Teh celup teman-teman masukkan ke dalam air panas, itu tidak teman-teman aduk pun pasti nanti akan berubah warnanya, itu adalah difusi pasif. Jadi memang tidak membutuhkan energi, kemudian akan ada perubahan atau pergerakan molekul, tapi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang tadinya pekatnya di sekitaran teh celup, kantong teh celupnya pasti akan lama-lama akan berdifusi, akan merubah warna satu gelas itu gitu. Jadi memang kalau itu disebut difusi pasif, ya teman-teman simpelnya bayangkan teh celup dimasukkan ke dalam air panas. Nah, ini untuk difusi pasif. Nah, ini memang ada pengaruh kelarutan obat dalam lipid. Jadi memang untuk obat-obat tertentu di mana memang rasio obatnya baik gitu di dalam air, tapi memang ternyata difusinya lebih rendah gitu dibanding yang tidak larut dalam air. Nah, ini kenapa terjadi ini? Biasanya adanya adalah karena adanya derajat ionisasi. Jadi berapa banyak obat atau zat aktif yang terionkan ketika dilarutkan dalam air. Jadi kalau derajat ionisasi itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sifat asam basa obat gitu ya. Terus ini terkait osmosis juga sama. Kalau osmosis tadi, kalau difusi itu terjadi pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau osmosis itu sebaliknya, tapi melewati suatu membran semi permeabel. Nah, ini untuk obat-obat yang larut air. Ada juga saluran ion. Kalau saluran ion, kalau tadi teman-teman lihat di gambar membran itu ada saluran ion ya. Biasanya dari protein. Jadi protein di antara lipid, nah itu bisa menjadi transportasi obat untuk melewati membran, itu melewati saluran-saluran ion seperti pipa. Kemudian ada difusi terfasilitasi. Nah, kalau difusi terfasilitasi sama sebenarnya dengan difusi pasif, cuma bedanya ini membutuhkan ATP, membutuhkan energi. Contohnya apa? Contohnya misalkan gula batu, teman-teman masukkan ke dalam air panas, dia pasti akan manis, cuma memang harus kita bantu dengan pengadukan. Kita bantu pengadukan, kita berikan energi sehingga apa? Akan lebih cepat terlarut. Beda halnya dengan gulanya dalam bentuk tepung. Gula tepung kita masukkan ke dalam air panas, tidak diaduk pun dia pasti akan terlarut gitu kan, terdifusi, akan terjadi pergerakan molekul. Tapi kalau untuk gula batu itu memang membutuhkan energi. Nah, transport aktif, kalau transport aktif itu membutuhkan pembawa atau membutuhkan transporter. Transporter apa? Itu pengangkut. Misalkan jadi obat itu misalnya mau nyebrang, tapi ternyata dia tidak bisa nyebrang. Anak-anak ataupun bayi itu kan dia tidak bisa menyeberang jalan tanpa bantuan orang dewasa. Misalkan dimasukkan ke dalam stroller, kemudian dituntun atau dipangku, kemudian dia pindah atau nyebrang. Nah, itu pun sama, transport aktif itu seperti itu. Jadi membutuhkan senyawa lainnya itu apa ya, disebut dengan transporter gitu. Jadi memang dibawa oleh sesuatu sehingga dia bisa melewati membran seperti contohnya tadi, kemudian bisa melawan konsentrasi. Kalau tadi difusi itu aliran sungai, misalkan sungai, ya udah ikut aja aliran sungai gitu. Tapi kalau untuk transport aktif, jadi dia bisa melawan aliran sungai. Caranya dengan apa? Caranya dengan didayung, caranya dengan naik perahu, kemudian diberikan mesin sehingga dia bisa melewati
arus gitu. Nah, jadi memang transport aktif itu perlu teman-teman tahu itu memerlukan energi dan juga membutuhkan sesuatu pembawa, yaitu transporter. Ada transporter, contoh-contoh transporter. Nah ini. Kalau pasif ada difusi terfasilitasi, itu seperti ini perbedaannya. Jadi difusi itu ya udah ikut arus gitu, tapi kalau untuk transport aktif itu nanti akan ada pembawanya gitu, dia bisa melawan konsentrasi. Contohnya ini transport aktif itu membawa dengan bantuan transporter pembawa, kalau difusi terfasilitasi itu tidak. Nah, ini ada beberapa contoh penelitian untuk membedakan transport aktif dan difusi terfasilitasi. Contohnya itu dengan menggunakan usus terbalik dalam beker gelas. Jadi kalau biasanya usus, ya kebayang lah ya sama teman-teman usus seperti apa, cuma memang ususnya sekarang digantung, kemudian sampelnya dari dalam usus gitu. Nah, kemudian nanti dilihat, jadi ususnya itu dicelupkan ke dalam suatu media, kemudian di ususnya itu dimasukkan zat aktif, kemudian dilihat samplingnya seperti apa, apakah di dalam usus itu lebih besar konsentrasinya atau sebaliknya. Kalau konsentrasi di dalam usus itu lebih besar daripada di luar, berarti itu transport aktif, tapi kalau konstan itu pasif. Nah, selanjutnya ada pinositosis. Nah, kalau teman-teman di farmakologi pasti pernah belajar, itu sel makan, sel minum gitu, karena itu masuknya ke pinositosis. Pinositosis itu sel minum, jadi ada gambarnya. Seperti ini, ada sel minum, endositosis itu kalau endositosis masuk ke dalam sel dengan melawan perubahan konsentrasi. Kalau pinositosis itu selnya minum, jadi masuk aja ke dalam. Kalau fagositosis itu sel makan, seperti contohnya makrofag, kalau ada bakteri dan lain-lain itu kan terjadi fagositosis gitu. Jadi dimakan oleh sel. Nah, kemudian kalau misalkan keluar dari sel itu disebutnya dengan eksositosis. Jadi sekresi atau eliminasi dengan melawan perbedaan konsentrasi. Nah, ini endositosis. Endositosis jadi masuknya ke dalam sel seperti apa? Seperti ini. Jadi pertama obatnya ke membran sel, kemudian dari membran sel dimakan atau diminum, kemudian masuk ke dalam sel, kemudian dilepaskan ke dalam pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada transport pasangan ion. Untuk transport pasangan ion itu lebih seperti enzim. Enzim ada kunci, ada gemboknya gitu. Jadi memang dia akan membentuk suatu kompleks yang sama, di mana nanti kompleks tersebut baru bisa melewati membran. Jadi biasanya untuk obat-obat anion atau kation itu harus digabungkan dengan bantuan, misalkan anion ditambahkan dengan kation sehingga dia menjadi netral. Dari netral itu dia bisa terdifusifasi ke dalam sel gitu, melewati suatu membran. Nah, nanti setelah melewati suatu membran itu pasti akan dilepaskan, akan lepas kembali gitu. Nah, kalau filtrasi ini pasti paling mudah, ini adalah transportasi dengan konsep penyaringan gitu. Jadi memang untuk yang ukuran kecil dia bisa melewati membran sel, tapi kalau untuk ukuran besar dia akan tertahan, tidak akan masuk. Jadi berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bobot molekul. Dengan kalau misalnya bobot molekul ukuran atau ukuran partikelnya besar, ya berarti akan tertahan. Nah, ini berlaku untuk zat yang ukurannya 7 sampai 10 Dalton. Kalau 7 sampai 10 Dalton itu masih bisa melewati membran di tubuh kita gitu, membran fisiologis. Tapi kalau lebih besar dari 10 Dalton itu pasti tidak akan masuk, jadi tertahan. Nah, ini untuk obat-obat yang larut air tadi, karena kan kita tahu bahwa di membran itu sifatnya lipofil, karena dia mengandung lemak gitu, atau lipid. Sehingga memang kalau untuk obat-obat yang tidak larut dalam lemak, itu pasti akan mengandalkan ini filtrasi. Jadi memang ukurannya harus kecil, sehingga dia bisa melewati celah-celah dari membran biologis. Nah, ini kesimpulan dari beberapa transportasi membran, difusi, osmosis, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Nah, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kebutuhan energi, protein, kemudian molekulnya harus seperti apa, apakah ukuran molekulnya besar, sifatnya seperti apa, itu ada di sini ya.
Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi absorpsi obat melalui membran ini apa saja? Pertama, bobot molekul. Yang tadi untuk obat-obat yang tidak larut lemak, bobot molekul berperan penting dalam proses biofarmasetika karena tadi dengan molekul yang kecil dia bisa melewati membran, sedangkan yang ukurannya besar ya akan tertahan di luar membran. Apa? Ternyata udah beres. Ini. Nah, kemudian bentuknya tadi apakah dia bentuknya anion atau kation. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap apa? Terhadap tadi kita harus buat dulu dia menjadi netral, kemudian dia bisa terpenetrasi. Kemudian ini tingkat ionisasi, bentuk tadi amorf dan kristal itu seperti apa? Kemudian bentuknya dia memang polar atau non polar. Kemudian area permukaan yang bisa diekspos memang menunjukkan apa? Menunjukkan jadi membran mana sih yang bisa tadi melakukan berbagai transportasi. Contohnya, jadi untuk transporter itu ada di bagian-bagian tertentu di hati, misalkan ada transporternya. Nah, di bagian tubuh bagian mana, membran bagian mana yang memang mengandung banyak transporter. Kemudian bentuk terion dan tidak terion itu sama seperti tadi, terutama untuk zat yang memang tidak larut dalam lipid. Kemudian ketersediaan reseptor juga berhubungan dengan area permukaan dari membran yang bisa diekspos. Jadi sebagaimana dilihat reseptornya ada atau tidak. Kemudian reseptor itu beda-beda. Ada reseptor P145 itu beda-beda. Apakah zat A itu bisa dengan transporter A, zat B bisa dengan transporter C. Jadi memang harus dilihat zat yang akan digunakan itu apa, kemudian transporternya seperti apa. Ternyata sudah untuk konsep membran memang singkat, dan teman-teman cukup pahami saja terkait difusi fase, kemudian fungsi membran seperti apa, dan proses transportasi atau mekanisme absorpsi seperti apa. Nah, kalau untuk konsep membran itu hanya sekian, penjelasannya dipahami lagi oleh teman-teman karena nanti akan berhubungan dengan proses absorpsi dan bagaimana suatu obat itu bisa menghasilkan efek farmakologi. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.